Cerat, baru darahnya muncrat. Anjing, kata gue bangsat, apa yang sudah gue lakukan? Kok gue memecahin kepala orang? Ditusuk, serak. Abis itu dikoyak-koyak. Anjir. Serak. Kata gue, makanya gue emang gak pakai ilmu kebal atau katak. Ente susah matinya, bro. Kembali lagi di Geger. Gue Andre Geger. Tapi Gen, sekarang kan di luar lagi kan anak-anak sekolah online udah tetap buka lagi. Belum lama. Anak-anak sekolah online, bukan anak-anak sekolah online. Anak-anak sekolah sekarang udah mulai tetap buka lagi. Sekarang yang tadinya online. Kalau begitu jangan anak-anak sekolah online. Iya, katanya sekolah online. Sekarang kan tetap buka lagi. Tetap buka lagi. Dan udah mulai marak-marak di berita juga. Mungkin kangen kali ya dalam pertemuan itu. Banyaknya tawuran marak di luaran sana, Gen. Oh, iya. Kayak yang kemarin tuh sempat diundang sini Katak Bizer. Katak Bizer. Alex Bizer. Teman-teman gitu mereka. Tapi sebelum Katak Bizer dan Alex Bizer yang udah mulai tawuran, ada lagi yang mulai duluan. Sesepuhnya nih. Emang iya? Iya, lu penasaran? Apa? Kata siapa lu? Kalau lebih penasaran mau kata atau siapa atau gimana? Langsung saya tanya narasumbernya. Kita tanya narasumbernya aja langsung. Kita langsung panggilin. Ini dia. Viko Fariza. Pasti kangen ya rumah tembok biru ya? Iya. Oh, rumah kamar yang lama. Yang ada viral-viral itu. Iya, yang bikin murah retak-retak gitu. Iya, keren itu banget. Retaknya tahu nggak kenapa? Karena kenapa? Tidak kuat menahan viral. Sampai retak ya. Ya Allah. Yang beneran, kok pede banget ya mengklaim viral. Soalnya dulu gue kayak setiap hari viral gue, setiap hari. Sehari nggak viral meriang gue. Iya. Dulu viral adalah jalan ninja gue ya. Oh, berarti alergi biasa ya? Harusnya nggak biasa gitu ya? Tapi lama-lama semu nih kayaknya nanti kalau dikejar terus. Kalau dikejar terus ya, kayaknya orang bakal bosen ya. Kayaknya nih ntar kalau gue keseringan bikin takutnya ntar blunder nih. Iya kan? Udah ada beberapa tuh. Udah kali gue stop ya. Udah cukup ya biar jadi legend aja ya. Biar jadi legend. Keren-kerennya berhenti gitu. Banyak berarti titel legend lu ya. Legenda viral, legenda sintek. Aduh diserang mulu gua. Siapa diserang mulu? Capek banget Twitter gila. Enggak, makanya nih tadi tuh gue tuh sebelumnya pernah denger cerita dari Rispo. Katanya lu tuh dulu tuh juga hobinya tawuran katanya di SMA lu. Tapi Katak Bizer ini gue juga denger cerita dari Rispo, si Siti kan punya kakak, si Obot. Si Obot ini katanya seangkatan sama Katak Bizer. Sempet bentrok. Terus si Obot mah emang yang kemana-mana bawa mistar diasah. Ditusuk Katak Bizer katanya sama dia. Matanya ini ya kan. Pas dicabut nggak ada darahnya. Nah gua mah bukan tawuran yang begitu tuh. Nah lu tawuran yang gimana? Memang ada genrenya. Kalau itu mungkin gor gitu ya. Iya gore itu jatuhnya ya. Kalau gua mah yang cantik-cantik gitu kelas-kelas mainnya strategi gua. Oh, kayak gimana tuh yang pernah lu alamin pada saat jadi gue pas SMP tuh cara gue untuk naik itu lewat politik. Lewat politik? Masuk parpol? Bukan. Gue berpolitik sendiri di sekolahan. Untuk sampai puncak gue tahu gue nggak bisa sendiri. Gue kumpulin. Perlu gaet lah orang-orang. Gue kumpulin teman-teman seangkatan gue. Gak perlu banyak-banyak, dikit aja. Yang penting gue tahu dia kemampuannya apa. Kayak ini lu, kayak Lutfi ya? Kayak Luffy, ya bisa dibilang kayak Luffy gua, tapi gua referensi gua lebih ke Crow Zero. Crow Zero, ya. Kalau Crow Zero kan ngehajar temennya dulu tuh, baru biar. Jadi gua kumpulin sampai 5 orang. Dulu gua disebutnya Power Ranger tuh bersama. Pas sudah naik. Lu Ranger apa? Merah. Pentolannya saya. Gua Ranger merah. Gua merah. Orang gua duluan. Lu nontonnya di rumah gua. Bapak gua polisi. Iya, bapak gua tentara. Bapak gua Allah. Udah ujung gitu. Iya.
Dulu zaman bocah begitu ya, astaga. Ntar lu lanjutin dulu tadi. Yang lu tuh politiknya seperti apa? Ranger berlima. Udah berlima, gua udah tahu nih siapa yang bisa ribut, siapa yang bisa disuruh. Solid lah gua. Gua belain adik-adik kelas yang suka dikolekin. Sama anak-anak angkatan gua. Yang udah menasbihkan diri dari dulu, ini gua nih jagoan. Jadi pentolan, gua jagoan nih gitu. Ada 2 basis tadinya. Basis lu apa basis ini? Bukan, gua belum punya basis. Berarti gua 5 orang? Iya, tapi belum masuk basis. Belum terbentuk dan masih 5 gitu. Nggak masuk hitungan, ini udah gede-gede basisnya. Iya, kayak aliansi di One Piece tuh. Ada aliansi Shirohige, ada aliansi Big Mom. Nah, ini masih Luffy nih, masih belum ada aliansinya. Gitu. Masuk gua berlima belain adik kelas nih yang suka sepatunya diajak tuker sepatu. Dulu ngolekinnya modelnya gitu, misalkan pakai sweater bagus, ajak tuker sweater. Yang mau ngeliat sweater belel gitu, ditukernya sama sweater bagus gitu. Sepatu jelek, ditukernya sama sepatu bagus. Gue pernah ngeliat tuh kejadian itu di Kopaja gue dulu. Iya. Gue duduk tengah, di depan ada anak SMA duduk 2 orang, di belakang ada sekitar 5 orang, 6 orang duduk paling belakang. Wah, dipanggil gitu kan. Pakai sepatu Vans tuh, ingat gue tuh. Ke belakang, ke depan sepatu Converse buluk gitu. Kasihan bener, gue bilang ya Allah, kasihan banget duduk dia diem aja begini nunduk aja. Tapi kok dia tahu size ya? Kayak pas gitu ya? Ya kan dicek dulu, dilihat aja dulu. Kalau pas, makanya gue nggak pernah insecure digituin, pasti kegedean. Gue udah tuker sepatu sama paling pakai kertas depannya. Iya, diganjel ya, biar nggak longgar. Terus anak kelas 2 sama anak kelas 1, mereka pada gue briefing. Gue bilang, lu kalau dipintain apa-apa, bilangnya udah sama gue. Padahal gue nggak olekin dia. Jadi gue muncul di anak kelas 1 sama anak kelas 2 seolah-olah gue hero. Mereka nganggepnya gue hero, mereka respect ke gue. Terus bener tuh tidak terjadi pemalakan selama sekitar sebulan. Akhirnya 2 basis ini gerah. Kok tiba-tiba Viko ngolekin sih gitu. Dia kesel sama gue pas berantem kan gue menang. Secara dari gue menang karena gue berlima nih emang tukang berantem. Tapi nggak bandel, nggak yang rusuh, yang gimana-gimana gitu. Main halus lah ya. Jadinya gue udah dapet respect dari anak kelas 1 sama kelas 2. Pas gue ribut sama basis ini juga akhirnya respect sama gue karena gue kuat. Akhirnya basis yang sini juga kesel juga kayak, kayaknya dia mau ngincer posisi teratas nih gitu. Ngajak bentrok juga, menang lagi gue. Bentroknya tuh 1 lawan 1? 5 lawan 5. 5 lawan 5? 5 lawan 5 ributnya tuh kalau lu tahu kejadian viral kemarin cewek-cewek ribut di lapangan merah di Depok. Gua tempat ribut gua itu. Set. Bisa di situ. Diadu 5 lawan 5 gitu. Diadu 5 lawan 5. Nah, mereka berarti 5 terkuat lah gitu. 5 terkuat sama lu ya udah 5 yang ada gitu. Bahkan gua bukan 5 anak angkatan gua 5-5-nya. Karena ada satu yang emang buat duit, buat suruhan gitu-gitu doang. Jadinya gue nyabut anak ada kelas 2. bagi-bagiannya lah itu. Anak kelas 2 yang udah respect sama gue. Gitu, ikut gitu. Itu kayak Avenger ya yang ketemunya sebenarnya satu sekolahan tapi saling bermusuhan gitu ya. Emang Avenger satu sekolahan? Emang ada SDN Avenger? Emang ada SMPN Avenger? SMPN 17 Avenger. 2 pagi. Iya. Kok sekolahan sih Avenger? Lu nonton nggak sih Tin? Avenger Tin? Apa yang dipikirin sedemikian rupa? Makanya gue bilang gue politis. Dipikirin sedemikian rupa. Ngeludah. Minum orang nggak suruh tenang minum. Suruh ngeludah. Itu numpuk kayaknya. Telan aja telan. Lu kalau telan ada bunyi gluk gitu. Kayak suara galon. Nah terus nama gue tuh nggak pernah jelek karena gue punya perwakilan masing-masing kelas jadi kayak koordinator. Mereka yang ngumpulin satu kelas 10.000. Gue ada 19 kelas yang gue pegang jadi gue satu hari 190.000. Tuh lu bagi-bagi tuh ke anak-anak lu? Enggak, gue buat nongkrong doang. Abis buat nongkrong karena tongkrongan gue banyak banget. Jadi gue kalau nggak ada uang 190.000 itu emang bingung ngerokoknya gimana gitu. Kan sudah mulai praktik merokok sejak SMP ya. Iya. Jadi
beli rokok banyakan buat dipakai di tongkrongan gitu, jadi nggak dibagi-bagi. Oh. Tapi tergantung kebutuhan juga, misalkan kayak pas SMP HP Asia gue kan dulu zaman Asia ngoceh ya. Iya. Itu paling harganya 200.000 gitu. Misalkan HP Asia gue hilang istirahat pertama, istirahat kedua gue udah beli lagi. Oh, dari kolekan itu. Iya. Oh, Kayak gitu. Terus, sistem udah berjalan baik. Nah, basis satunya ada yang ngadu ke gua. Katanya adek gua dipalakin, terus nggak ngasih, dipukulin. Waduh. Sama anak sekolah lain. Oh. Terus dia ngadu ke gua. Gua bilang, ayo kita turunin pasukan kita semua. Itu tawuran paling gede tuh di SMP gua tuh. Karena kelas 3, kelas 2, kelas 1 semuanya ikut jalan satu komando. Itu rencana nggak sih pakai kita ini dulu? Gue kan mau datengin sekolah lo. Oh, janjian ke pihak sekolah lain. Tawuran akbar itu ya? Enggak janjian. Sebenarnya telegram ya, cuman belum nyampe. Ke tempat mereka lu udah pada nyampe. Enggak, gua bang pakai merpati. Iya, pakai Gua merpati. kirim surat, pakai Tapi ente yang datang ke sana? Iya. Ke sekolahan dia? Datangnya udah langsung rame. Oh, ramean. Datangnya udah langsung rame, jadi nggak pakai janjian gitu. Sudah, sekolahnya tuh ada di Depok Lama, namanya Al-Falah. Yang dekat rumah Gen ya? Enggak, bukan jauh rumah gua. Enggak pernah tinggal di Depok gua. Terus Ada dekat stasiun Depok Lama namanya Al-Falah. Ternyata pas disamperin sekolahnya kecil. Wah. Sekolahnya kecil ya. Pada keluar bocahnya. Alfalah tuh, ada kadang Alfalah. Pada keluar bocahnya, ya rata sama bocah gua akhirnya. Beneran mereka ngelawan. Ngelawan, tetep ngelawan. Emang Agak batu. bocah-bocah nggak mikir ya. Udah tahu kalah jumlah tapi tetep ngelawan. Mungkin mereka referensinya 300 kali. Ini apa perang saudara ya. Leonidas gitu. Terus diserang. Bocah gua nggak bisa nahan emosi. Itu bocah udah pada kalah, dimasukin sekolahannya, dihancurin. Serius? Kaca-kacanya, bangkunya. Guru-gurunya gimana? Ada di kantor kunci. Serius? Sekuat itu dulu SMP gua. Tapi sebelumnya memang tawuran gitu, tawuran-tawuran di depan tawurannya di depan sekolah. Bukan, maksud gue sebelumnya Jebol. selain nyerang Alfalah, Iya. pernah ada tawuran-tawuran juga nggak? Atau Pernah tapi berbasis. Oh iya, nggak bersatu ya? Aliansi. Bocah gua, maksudnya basis ini ribut di Tayem gitu. Bocah gua lagi nongkrong. Basis yang lain ribut jalannya ke Sawangan gitu. Jadi nggak pernah ngumpul Bersatu. Karena Satu sekolah. karena nggak pernah ada yang jadi ketua Untuk yang mempersatukan diikutin itu. semuanya. Iya. Jadi pas itu sekali-sekalinya tawuran semuanya ikut, sekolahan orang dihancurin. Alfalah jebol tuh. Terus bocah yang itunya ketemu terus ya udah gua kalau semuanya emang kalah gitu. Kalau mau lu 1 lawan 1 aja jagoan lu gitu. Digituin sama mereka. Gua kan mau nggak mau ya. Iya. Ntar gua lagi ya. Ya udah gua iyain, dikasih gua gear bagong. Gear bagong tuh gear motor yang gede gitu, terus ditaliin pakai tali karate. Oh, kuat tuh ya? Kopel pendek, kalau tali karate panjang. Panjang lagi. Yang sabuk warna apa tuh? Kuning. Penting bener ya warnanya ya. Gue inget karena udahannya gue ditangkap polisi. Terus gue foto barbuk. Jadi gue ribut sama dia. Pas gue ribut, gue tuh nggak tahu ternyata kemampuan gue dalam memutar gear itu kenceng banget bro. Jadi orang tuh kalau puter gear tuh kan gini, vung. Dia kena berat sama gearnya. Nah, gue nggak sama sekali. Gue kayak baling-balingnya, vung gitu. Nah, satu-satunya kesempatan orang kalau lagi ngetos itu kan kalau lagi tawuran berdua main gear-gearan itu kan namanya ngetos ya. Vung, nah pas gearnya ke belakang, orang itu maju. Nah dia tuh nggak ada kesempatan buat maju karena gear gue kayak baling-baling, vung gitu muternya kenceng. Dan pas gue bagi, gue kenain kepalanya karena tali gue lebih panjang. Gue kenain kepalanya bro, kena nyangkut bro gear gue bro, nyangkut dang. Terus dia goyang jatuh bro. Gue jatuh, tas. Gue ngeliatnya slow-mo aja, ada kan, tas. Gear gue lepas, abis itu delay. Cerat, baru darahnya muncrat. Anjing, kata gue bangsat, apa yang sudah gue lakukan? Kok gue memecahin kepala orang? Panik bro. Tapi ini pilihan kok ya? Apa? Lu yang dipecahin apa lu mecahin orang pada saat itu?
Iya, pilihan. Iya, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya gitu. Tapi maksud gue pengennya dengan gue nunjukin kekuatan dia nggak usah ngelawan. Dia mundur lah gitu. Dia masih kayak nyari celah padahal nggak ada. Jadi dia gitu-gitu terus kayak kucing-kucingan di mobil. Nggak ada kesempatan buat maju. Kok dia nggak sesuai briefingan gitu ya? Nggak ada brief emang. Kagak ada yang nge-brief emang. Nggak ada tim kreatifnya kayak begitu-begitu. Ini soalnya banyak strategi. Pas udah bocor, panik gue Iya dong. pegang palanya, maksudnya gue lepas gear gue pegang palanya, gue minta tolong anjing. Minta tolong, warga dateng, bocah gue bubar. Lah, karena gue minta tolong. Bapak pada dateng bawa double stick, bawa pedang gitu-gitu. Kamu kan yang tawuran gitu. Udah Pak, ntar aja ngomongin itunya, ini dulu bocah tolongin Pak, palanya pecah. Telepon ambulan, gue didudukin di lapangan. Ada temen gue 3 yang 4 orang dah. Yang ketangkep juga. Ketangkep bareng gue, maksudnya dia nggak mau ninggalin gue gitu. Ketangkep bareng gue. Terus udah tuh bocah dibawa ke rumah sakit. Bapak gue tanggung jawab. Kelar dari rumah sakit kirain pulang. Gue dibawa ke kantor polisi. Yang bawa siapa? Ya warga itu juga pada. Jadi sambil nelpon ambulans sambil nelpon polisi juga. Gitu. Terus bapak gue bayar uang jaminan buat 4 orang. Gue tadi aja yang 3 mending gak usah setia kawan ya. Jadi cuma 1 doang. Terus udahannya dihukum tuh gue. Sama bapak gue, motor gue dijual. Jadi gue sekolah gak boleh pakai motor lagi. Tapi karena gue udah memuncaki rantai komando. Yang jemput gue tuh 50 motor bro kalau pagi. 50 motor datang ke depan rumah gue bro. 50 itu tuh sampai disamperin Pak RT. Gara-gara rame. Karena begitu disamperin juga guanya baru bangun, mandi, jadi bocah ditungguin. Ditungguin rame di pinggir jalan, bikin macet, pada ngerokok gitu, anak sekolah gitu, nggak enak dilihat gitu. Samperin Pak RT terus jadi udah kayak gitu lah berjalan di depan SMP gue. Nah terus gue pas kan gue udah ngerasa gila gue mimpin satu sekolah, mimpin satu sekolah terus SMA nih gue gaya-gayaan kan. Oh udah SMA negeri apa swasta tuh? Sekolah Jakarta swasta. Sangar dong. Nah itu dia yang gue kaget. Tadinya gue nomor 1 di sekolahan gue. Pas gue masuk Jakarta, pemandangan yang gue lihat tuh ributnya nusuk. Wah, nusuk pakai pedang. Pakai pedang, srak gitu. Yang masuk itu bukan digores gitu. Pernah ngeliat langsung lu itu? Pernah ngeliat langsung gue ditusuk. Itu anak kapal kayaknya. Anak kapal sama anak master. Ditusuk, serak. Abis itu dikoyak-koyak. Anjir. Serak. Kata gue, bukan ini yang gue pengen. Gitu gue langsung. Jakarta segini gitu maksud gue. Gue bocorin pala orang kayak gue tolongin. Ini abis nusuk ditinggal aja gitu. Abis sih. Di atas kereta abis itu dijatuhinnya di stasiun bro. Anjir. Kata gue, emang kayak gini ya ributnya. Terus gitu. Baru-baru masuk SMA juga kayak. Tapi lu bertahan di SMA itu? Enggak, jadi tadinya gue kan baru masuk SMA ngerasa anjing gue leader di Depok gitu. Masuk SMA baru. MOS tuh, MOPD kan, MOPD. 3 hari terus, tuh. 3 hari di Cibubur. Gaya-gayaan kan, maksudnya kakak kelasnya galak-galak gitu. Galak-galak kayak, pokoknya mau marah nggak bisa ngomong biasa. Harus selalu gitu kan. Apapun yang terjadi harus selalu gitu. Terus gue bilang, apaan sih lu gitu? Gue nggak jelas gitu kan. Terus malam-malam disuruh baca peta tulang ikan. Terus jalan-jalan kemana, pas nyampe di pos terakhir ditanya-tanyain gitu kayak jurit malam gitu. Ditanya sama dia, cinta Indonesia nggak? Cinta gitu. Cinta ibu nggak? Cinta gitu. Lebih cinta ibu apa Indonesia gitu? Ibu. Kenapa? Karena di agama disuruh cinta ibu gitu. Berarti nggak cinta Indonesia? Oh bukan gitu kan. Nanyanya lebih cinta mana? Baik-baik tuh gue jelasinnya. Jawaban gue lebih cinta ibu. Tapi kalau Indonesia cinta gitu. Kalau cinta Indonesia cium bumi itu posisinya malam-malam hujan becek gitu kan kayak nggak kotor gitu. Berarti nggak cinta Indonesia, cinta tapi cara cintanya bukan gitu. Seperti itu. Udah pokoknya kalau cinta cium bumi nggak mau gua gitu, nggak mau diteken-teken ginian gua. Cium buruan gitu. Gua cekek bro, gua tonjokin, sampai mentok ke pohon masih tetap gua tonjok. Buk gitu kan. Itu hari pertama tuh Mos.
Jumat kan, Jumat Sabtu Minggu. Nah hari Sabtu Minggunya gue udah nggak boleh ikut kegiatan apa-apa. Gara-gara kejadian itu. Tapi lu malamnya nggak disamperin tuh sama senior. Belum kan. Gue ngelakuin itu pertama Wakasek dulu yang nyamperin. Kenapa? Habis dia so galak pak, saya nggak suka digalakin gitu kan. Terus kayak gitu. Pertama dianya temen-temennya dia tuh ngomong gini. Oh kelakuan lu kayak gini, lihat lu gue blacklist. Nggak bakal lu bisa masuk OSIS apa MPK. Siapa yang niat masuk OSIS MPK? Anjemanin sama sekali nggak serem. Nah ternyata hal itu tuh jadi omongan bahkan sampai ke alumni. Nah pas hari terakhir alumninya datang semua bawa motor gitu rame. Terus nyari lu tuh. Dicari gue yang mana gitu-gitu. Yang tai apaan? Alumninya tuh angkatan Rispo. Abang lu dong. Iya, gue sekolah di sekolah bekas Rispo. Berarti kenal sama Rispo. Tapi dia nggak kenal kalau lu ada yang Rispo. Belum tahu. Terus ditanyain, ditaunya gimana? Ditanyain apa gimana? Ditanyain sama ada omongan, ini bocah nih adanya alumni juga gitu. Terus alumninya itu pada kesel, emang alumni siapa gitu? Karena nggak ngerasa jagoannya punya ade gitu. Terus si Rispo gitu. Apaan culun dia mah kata bocah gitu. Kenapa lu bangga jadi ada dia? Nah gue ngelakuin ini bukan karena gue ada Rispo aja. Gue ngelakuin ini karena gue Viko aja gitu. Terus udah lu berarti udah ngelakuin itu lu udah siap digulung kan berarti gue bilang. Enggak sekarang gini aja bang, lu kan posisinya udah pada kuliah, udah pada gawe gitu. Terus lu mau ngegulung anak SMA nih poinnya apa? Gue maksudnya lu menang juga lu rame-rame nggak ada kebanggaan gitu. Lu puas mukul juga ya nanti tangan lu juga sakit gitu. Terus maksud gua ya gue emang begini, gue emang segini gitu. Kalau lu mau kan Kasar kan dulu terkenal sekolah gue namanya Kasar. Kasar dulu tuh terkenal suka jarah stasiun kayak gitu-gitu. Gitu-gitu banyak. Maksudnya emang sekolah sangar. Iya. Terus slogannya anti SMK dan STM dekil gitu. Jadi emang nih bersih. Enggak, ini SMA nyolot gitu. Sama SMK nggak mau temenan, sama STM nggak mau temenan gitu. Jadi SMA tapi bandel, gua gitu. Jarang loh SMA bandel ya. Biasanya STM ya kan. Terus udah kayak gitu, lu kalau mau Kasar namanya Wangi lagi gitu, ya lu bimbing aja gua gitu. Gua nanti yang mimpin. Gua bilang gua koordinir nih. Terus akhirnya kayaknya mereka malu gua nggak diapa-apain waktu itu. Cuman abis itu gue jadi ditatar sama anak kelas 2 kelas 3 pas sudahan mosnya. Sudahan mosnya ditatar, bocah kelas 1 dikumpulin. Kan deket stasiun Lenteng. UP. Ke stasiun UP. Terus pas lagi nongkrong tuh dijajarin deket stasiun, didudukin gitu, kasih minuman. Terus di kereta berhenti, suruh jilat, Bro. Apanya, Pak? Ujung keretanya. Lagi jalan? Enggak. Bukan lagi berhenti. Tadi dia bilang lagi berhenti. Dia udah ngomong berhenti. Kereta berhenti terus suruh jilat ujungnya. Abis dijilat, pas kereta yang jalan diikutin lari. Yang pertama kali lepas dipisahin dari kan 3-3 tuh. Iya. Yang pertama kali lepas dipisahin. Nanti ujungnya dia digebukin nih. Yang pertama kali lepas. Keras kan kata gue tatarannya. Ya udah bocah pada ngelakuin itu. Pas giliran gue nggak mau. Gue bilang, gak ada poinnya nih ngelakuin ini. Kata gue, kalau emang lu jagoan, lu berdua kita serang sekolah lain. Berdua aja. Gue bilang, kita serang sekolah lain berdua aja. Yang mundur, culun gitu. Kalau gue yang culun, gue mau ngikutin, gue mau digebukin. Kalau lu yang culun, lu hargain anak-anak kelas 1. Gue gituin. Berangkat tuh. Panas jagoannya gue gituin kan, jagoannya panas gue gituin, berangkat gue berdua di ujung sana deket ke arah sana stasiun ada anak-anak lagi nongkrong, itu yang gue samperin berdua, udah nenteng gear, dia masih ngumpetin, gue udah nenteng, ngeliat kayak gitu anak-anak sananya kayak udah mulai bangun panas, tuh, bangun, gue teriak assalamualaikum, mau pada diri semua kan. Pada diri semua lari gue ke arah mereka, terus jagoannya nggak ngerti gue mau ngapain kan, dia ikut lari juga, ikut lari, gue berhenti,
dia masih lari. Perjanjiannya yang mundur kalah. Iya, tapi kan dia nggak mundur kan? Gua nggak mundur. Iya, lu cuman berhenti. Dia lari, dia lari ngelawan sendirian. Wah, mundur, nyampe ke gua, gua puter tuh. Puteran gua kan kenceng ya. Bung, jebol bocahnya berdua. Gua menang. Tapi gua nggak mundur, tapi dia mundur. Karena dia maju duluan. Anjing politik lagi. Politik. Nggak bisa pakai kekuatan doang. Akhirnya di situ lu anak kelas 1 semua aman tuh. Aman. Gara-gara lu. Gara-gara gua. Anjing. Lu semua yang main lu ya. Makanya gua mah nggak pakai ilmu kebal atuh katak. Ente susah matinya bro. Nah nih makanya tadi nih lo nyebut nih kalau buat pesen nih buat anak-anak sekolahan sekarang. Kira-kira ada pesen nggak dari lu nih buat pelajar, buat apa? Jangan kayak kata kayak versinya harus beda. Kalau kata kayak gitu buat pesan pelajar. Ya bahkan gue kan nggak pernah nonton konten katak ya. Gue tahu denger doang. Pokoknya dia rame gitu aja. Kalau gua sih kan intinya maksudnya gue pernah ada di posisi itu dan pernah ngalamin itu dan ternyata apa yang gua alamin tidak jadi bekal apa-apa ketika gue sudah di dunia entertainment. Ketika gue sudah masuk berbaur ke masyarakat, pengalaman gue yang bandel-bandel itu nggak jadi apa-apa kecuali cerita doang gitu. Jadi cerita sih. Jadi menurut gue ya fokusnya jangan ke situ gitu. Maksudnya fokusnya ketika sekolah tuh ya cari pacar gitu. Maksudnya ya biar ada manis-manisnya gitu, nongkrong, berbagi sama temen, terus kayak cabut-cabut tuh cuman bikin skip doang, jadi jangan terlalu sering cabut kalau bisa gitu sih. Tapi ikutin pelajaran. Pada saat itu lu sadar gak bahwa lu dari posisi kayak gitu, lu dihormati sama anak-anak jadinya? Pada saat momen itu? Pada saat momen itu gue ngerasa emang gue dihormatin banget. Nah. Pas gue di posisi sekarang, gue ngerasa mereka tuh bukan hormat atau mereka takut sama gue. Oh bukannya iya ya? Bukannya. Jadi karena gue dulu kan kayak ada sistem damai juga, misalnya gue tahu gue diomongin yang gak enak di belakang, bocahnya gue rangkul gitu. Nah. Lu mau ribut sama gue apa? Uang damai aja gitu. Tapi sambil gue bejek gini. Iya. Damai gitu. Ya udah gocap gitu. Gue nggak ada hari ini, ya udah besok. Gitu. Oh kayak dapat gocap gitu. Tuh. Jadi yang dulunya tahu lu terus ketemu lagi ngerinya pas dirangkul kayak gitu omongan lu keluar lagi dulu. Ya udah nggak butuh juga gocap-gocap doang. Tapi emang itu maksud gua kenapa akhirnya gua berpesan nggak usah nyari kayak gitu-gituannya. Itu tuh kayak bahkan di posisi sekarang, di momen sekarang dengan apa yang gue punya sekarang, itu tuh temen-temen SMP gue tetap nggak mau main sama gue bro. Kayak misalkan reuni, terus kan nggak ada yang mau jalanin, gue bilang nggak apa-apa gue yang jalanin, nggak apa-apa gue yang keluar duit buat donasi gitu. Maksudnya gue yang jadi donatur buat nanggung semuanya. Tetap nggak mau bro. Tetap dijauhin. Karena trauma main sama gue. Jadi males lagi. Jadi males. Lu sekarang katak punya temen nggak? Ada lah tetap kan. Si Alek. masih ada katanya dia. Udah pada berubah sih sekarang, mudah-mudahan semuanya nggak ada lagi tawuran-tawuran ya. Oke, terima kasih buat Viko udah cerita tentang pengalaman SMA-nya. Seru banget loh. Ini benar-benar main halus ya dari beda banget. Ternyata ada sisi yang kayak begini juga. Ada yang sisi kayak begitu. Bahkan ada yang kayak sebenarnya kayak ada juga yang dia tuh terkenal karena jahil, karena ini berani buat berjahil apa aja jadi jagoan. Iya, ada juga yang kayak begitu. Banyak cara-cara kayak begitu. Ada yang karena itu ngelawak. Karena ngelawak bukan jadi jagoan sih, jadi banyak yang ngikutin. Iya, jadi banyak pengikutnya karena rame gitu dia. Nah, iya kalau gue dulu gara-gara rame aja gitu, jadi banyak yang suka nongkrong sama gue, jagoannya juga kayak apa-apa sama gue deket gitu, jadi enak. Gitu. Thank you ya Ko ya udah cerita. Thank you juga Pak Riko, Pak Viko. Pak Viko ya, sukses terus pokoknya. Ger. Kita akan kembali lagi nanti di Geger. Gue Hendrigen, ger.